Shalom, selamat sahabat kita semua. Berjumpa kembali di ruang kesehatan dan kali ini kita akan membahas tentang tulang. Berapa dari kita yang pernah mengalami perubahan posisi dari tidur ke duduk itu punggung rasanya sakit sekali. Jadi kayak nyeri di punggung yang menjalar sampai ke pinggang kita yang kiri dan kanan. Atau ketika kita perubahan posisi dari duduk ke berdiri, punggung kita juga sakit sampai ke pinggang rasa sakitnya. Nah, ini biasanya ketika kita mulai berjalan, nyerinya mulai hilang nih. Dan biasanya terjadi di usia 60 sampai 70-an tahun. Udah diobati macam-macam tapi tidak kunjung sembuh. Kita perlu hati-hati. Jangan-jangan ada patah tulang belakang yang kita tidak ketahui. Kondisi ini dikenal dengan OVCF atau Osteoporotic Vertebral Compression Fracture, yaitu adalah patah tulang di tulang belakang kita gara-gara tulang kita rapuh atau osteoporosis. Nah, kalau saudara mengalami gejala-gejala tadi, saya sarankan untuk periksa ke dokter tulang untuk di ronsen, di foto tulang belakangnya. Nah, tapi hari ini kita tidak bahas sampai ke patahnya itu tadi. Sebelum ke situ, kita akan bahas yaitu osteoporosis. Singkatnya dia itu seperti tulang keropos. Ini normalnya penyusun tulang kita itu padat seperti ini. Tapi di sebelah gambar sebelah kanan, ketika osteoporosis, kepadatan tulang kita itu menurun. Dia jadi lebih banyak pori-porinya, jadi lunak. Akibatnya dia lebih gampang patah atau rapuh. Dan kondisi pengeroposan tulang ini sering disebut dengan silent killer karena kita sering nggak sadar, oh cuman sakit punggung biasa, oh saya cuman nyeri-nyeri gitu aja kok biasa. Kita nggak sadar dan gejala lainnya juga kita tidak sadari sampai kita baru sadar ketika sudah mengalami patah tulang itu sendiri. Nah, apa gejala lain dari osteoporosis? Coba kita lihat. Yang pertama kita sadar postur kita itu bungkuk, lebih bungkuk dari biasanya. Atau kita udah nggak pernah ukur tinggi, ternyata tiba-tiba ternyata tinggi saya tuh berkurang ya, harus segini kok sekarang segini. Lalu sering cedera atau retak tulang, padahal saya nggak jatuh yang parah, nggak pernah terbentur yang separah itu untuk patah. Atau yang lain tadi, nyeri di punggung, itulah gejala-gejala osteoporosis yang mungkin belum disadari sampai nanti terjadinya patah. Nah, secara singkat, gimana sih bisa tulang kita itu keropos? Ketika kita dari kita lahir sampai kita anak-anak dan dewasa, kekuatan dan ketebalan tulang kita itu terus bertambah sampai mencapai puncaknya maksimal itu kira-kira usia 35 tahun. Lalu setelah sudah puncak, setelah 35 tahunan itu, maka akan terjadi proses yang sebaliknya. Apa itu? Kepadatan tulang kita perlahan akan semakin turun dan semakin turun. Sehingga bisa dibilang sejumlah atau sebagian kecil tulang kita hilang setiap tahun. Dan kehilangan tulang ini akan makin bertambah oleh beberapa faktor resiko. Faktor resiko yang pertama adalah kalau jenis kelamin perempuan. Kita bisa lihat di sini grafik yang warna biru itu adalah penurunan massa atau kepadatan tulang pada pria, sedangkan yang warna merah itu pada wanita. Lihat penurunannya menjadi lebih cepat karena wanita juga mengalami yang namanya menopause. Nah, inilah kenapa wanita lebih rentan mengalami pengeroposan tulang dibandingkan pria. Nah, selain wanita ada lagi faktor risiko lain, misalnya ras kita Asia yang tulangnya lebih kecil juga lebih rentan, riwayat keturunan, dan usia tadi. Biasanya ini terjadi di atas usia 50 tahun. Lalu sampai sini kita akan berpikir, oh tenang kok, saya masih belum di usia itu, jadi belumlah saatnya saya berpikir tentang osteoporosis ini. Jangan salah, karena osteoporosis ini tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana kita beraktivitas fisik saat kita usia itu, tapi juga sudah dipengaruhi oleh apa yang kita makan, apa yang kita minum sejak kita masih muda. Nah, coba kita lihat. Kalau bicara asupan, makanan atau minuman, kita akan berpikir, oh, untuk tulang yang kuat, seperti di iklan-iklan, saya butuh kalsium, saya butuh minum susu supaya tulang saya kuat, tulang saya tidak mudah rapuh, tidak mudah bengkok. Tapi nyatanya, osteoporosis itu tidak sesederhana cuma minum susu kayak kalsium. Coba kita bayangkan,
kalau jalan keluar dari osteoporosis atau tulang rapuh ini hanya dengan minum susu, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan, kok bisa di negara yang tinggi konsumsi kalsiumnya, negara yang banyak minum susu kaya kalsium, dan negara yang menjadi konsumen suplemen kalsium tertinggi sedunia, masih banyak terjadi osteoporosis. Contohnya negara apa? Amerika Serikat. Banyak konsumsi kalsium dan suplemen kalsiumnya tinggi, tapi masih banyak juga terjadi osteoporosis. Bagaimana menjawab hal ini? Jawabannya, karena walaupun mereka intake kalsiumnya banyak, tapi mereka juga makan protein tinggi, garam tinggi, dan kafeinnya juga banyak. Kenapa pengaruh? Karena untuk mengolah protein, garam, dan lain-lain itu tadi, tubuh kita tuh perlu pakai yang namanya kalsium. Makanya kalau kalsium yang nggak cukup dari apa yang kita masukkan ke tubuh, dari apa yang kita makan dan minum, maka tubuh kita akan pinjam kalsium dari tulang kita. Jadi kalsium yang udah tersimpan di tulang itu akan dipakai oleh tubuh untuk mengolah tadi protein, garam, dan kafein itu. Makanya ketika mereka banyak konsumsi makan makanan itu, kepadatan tulangnya menurun dan jadinya tulangnya makin rapuh dan lemah. Seperti yang kita tahu makanan khas barat, mereka tinggi, bisa 2 sampai 3 kali lipat protein dari yang dibutuhkan dan garamnya bisa 10 sampai 20 kali lipat. Ini contoh menunya. Menu sarapan ada 3 telur dadar atau mashed potato campur daging, nanti siangnya ada lagi burger, ada hamnya juga, makan malamnya, dan kalau di total kira-kira proteinnya sehari bisa 177 gram. Padahal berapa sih yang kita butuhkan dalam sehari? Ini yang kita butuh dalam sehari. Dalam sehari ini sebenarnya beda-beda tergantung usia, tapi range kira-kira untuk orang dewasa itu 56 gram protein per hari. Atau di Kemenkes dibilang 57 gram per hari. Inilah range normalnya. Jadi tanpa kita sadar bisa jadi makanan kita sangat tinggi protein, sangat tinggi garam, sehingga itu yang menjadi pencuri kalsium dari tulang kita. Nah ini tuh ibarat kita simpan uang. Kita nabung 100.000 biar kita kumpulkan. Tapi kita harus bayar tagihannya yaitu 150.000. Akibatnya uang kita habis dan kita harus ngutang. Inilah sama seperti kita udah ngumpulin kalsium di tulang kita, tapi kita makan banyak garam, makan banyak protein dan kafein. Jadi solusinya bukannya kita harusnya makin nambah kalsium, tapi kita batasi. Batasi protein, batasi garam, dan hindari kafein. Inilah untuk menyimpan lebih banyak dari kalsium yang kita gunakan. Dan ada cara lain untuk memperoleh kalsium banyak, tapi protein rendah, yaitu dari sayur-sayuran. Karena mereka ini kaya akan kalsium, tapi rendah protein. Ini contohnya sayuran hijau, satu mangkuk itu 360 mg kalsium, proteinnya cuma 5 gram. Atau semangkuk bayam sama brokoli, kita bisa dapat 175 mg kalsium dengan protein yang hanya 5 gram saja. Nah, inilah bagaimana cara kita menjaga kalsium kita, menjaga tulang kita tetap sehat dari pencuri-pencuri kalsium itu tadi. Nah, kita sudah bahas tadi tentang makanan, dan ternyata selain bicara tentang makanan, protein, garam, dan kafein yang bisa mencuri kalsium kita, ada pencuri kalsium lain yang juga bisa merusak tulang kita. Itu adalah iri hati. Alkitab sudah mengamarkan dalam Amsal dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Di bahasa Ibrani-nya, membusukkan tulang di sini bukan hanya berarti kepada menyebabkan infeksi atau kebusukan tulang, tapi juga mengarah kepada osteoporosis. Jadi, kalau kita memendam iri hati, maka itu juga akan bisa mengeroposkan tulang kita ternyata. Coba kita lihat ayat lain. Di Mazmur 31 ayat 10 dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengejarlah mataku, karena meranalah jiwa dan tubuhku. Di bahasa Inggrisnya, my bones are consumed. Dibilang di sini, tulang-tulangku habis terkikis, tulang-tulangku seakan-akan hancur atau musnah. Inilah salah satu sifat atau karakter buruk yang bisa menggerogoti tulang kita. Dan tidak hanya tulang, dia juga menggerogoti jiwa kita. Betapa seriusnya kita pergi. Amsal bilang,
hati kejam dan murka melanda, tapi siapa yang tahan dengan cemburu? Kemurkaan itu kejam, kemarahan itu air bah, tapi siapa yang sanggup bertahan di hadapan kecemburuan? Hanya karena cemburu, saudara-saudara Yusuf masukkan dia ke sumur dan menjualnya. Dan hanya karena dengki juga, Saul mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuh dia. Karena orang-orang bilang Daud membunuh beribu-ribu Saul membunuh beribu-ribu Daud berlaksa-laksa. Karena dengki juga. Dan kalau kita ingat, ini karena iri hati, Lucifer juga menyebabkan pemberontakan pertama di surga yang menyeret sepertiga malaikat dan menjadi akar dari segala penderitaan. Inilah iri hati tadi yang meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh kita dan akibatnya akan menyaingi manfaat dari kalsium. Inilah saat ketika kalsium tidak lagi efektif. Ini satu sifat buruk yang patut kita waspadai, iri hati. Jadi kalau kita boleh ringkaskan, tadi kita belum bahas lebih dalam, tapi intinya kita perlu juga berolahraga untuk kesehatan tulang kita. Ada pepatah bilang use it or lose it. Jadi kita harus menggunakan tulang kita sebelum kita kehilangan itu. Makin banyak kita beraktivitas, itu akan semakin baik untuk kekuatan tulang kita juga. Dan tadi kita sudah bahas mengurangi jumlah protein hewani, garam, kita batasi, dan juga hindari kafein. Selain itu juga sinar matahari, ini berkaitan juga dengan berolahraga. Dengan kita beraktivitas fisik, kita jalan pagi, terkena sinar matahari, menambah asupan vitamin D untuk tubuh kita, untuk kebaikan tulang kita juga tadi. Jadi kita sudah sampai di penghujung, di mana ada satu sifat yang bisa menggerogoti fisik kita, menggerogoti tulang kita, yaitu iri hati. Sehingga dalam Amsal, firman Tuhan mengatakan, Amsal 3 ayat 7 sampai 8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan sudah mengamarkan kita, jauhilah kejahatan. Jauhilah sifat iri hati, dengki, atau sifat cemburu yang bisa menyebabkan tulang-tulang kita juga keropos, seperti yang tadi dikatakan di Amsal, tulang-tulang kita bisa tergerogoti atau keropos oleh sifat iri hati. Dan biarlah pelajaran dari pola hidup sehat ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Ingat, walaupun osteoporosis biasanya terjadi pada usia di atas 50 tahun, tapi kita perlu mencegahnya sejak kita masih muda. Tadi dari makanan dan dari aktivitas fisik kita juga, karena ada juga yang namanya early onset osteoporosis, yaitu osteoporosis yang terjadi saat kita masih muda. Oke, inilah yang bisa saya bawakan tentang osteoporosis dan iri hati.